Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi. Paket dari Mas Riki dari Demak. Oke, kita langsung bongkar aja kira-kira isinya tuh apa. Oke kawan, ternyata isinya adalah sebuah power supply 12 volt 40 ampere. Wow, speknya besar banget ya. Padahal nih tipis banget heatsinknya. Oke, langsung aja kita bongkar. Wah, ini masih segel ini guys. Oke, kita bongkar. Oke, jadi ini dia power supply-nya. Wow, masih sangat baru ini. Ini nggak ada debu-debunya sama sekali masih. Oke, kita coba aja nyalakan, kira-kira kerusakannya seperti apa. Oke, ya power supply kalau yang merek Cina kebanyakan mah seperti ini. Beda dengan yang manual. Kalau manual itu biasanya itu rusak dalam keadaan sudah benar-benar buluk. Kalau ini masih bening mah udah rusak. Oke, kita coba cek, nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada konslet, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Baik. Oke, ini tidak ada tegangan sama sekali. Jadi bisa disimpulkan sistem switchingnya tidak bekerja sama sekali. Oke, kita langsung bongkar aja power supply-nya. Nah, oke guys, jadi ini kita coba lakukan pengecekan. Baik, kita coba cek untuk transistornya dulu. Oke. Nah, oke, ini sepertinya transistornya short. Oke, transistornya short, cuma kenapa dia tidak trip? Nah, karena dia shortnya gimana ya? Tapi kok yang nggak trip ya? Biasanya kalau transistornya short ya trip. Oke. Oh, karena dia shortnya dengan basis gitu. Kalau shortnya kolektor emitor dia pasti trip. Nah, karena basis short, kita cek untuk R basisnya. Oke, ini R basisnya juga putus. Nah, ini satunya pun juga putus. Ini untuk R basisnya. Untuk R yang 1 ohm ini aman, dan yang sini, nah ini juga aman. Dioda aman. Oke, dioda ini juga aman. Oke, untuk dioda semua aman. Jadi kerusakan hanya ada pada transistor dan resistor ini. Oke, akan saya buka dulu. Oke, kita coba cek lagi untuk transistornya. Ya, ternyata memang short. Oke, akan saya ganti dulu. Ini akan saya buka dulu untuk resistornya dan transistornya akan saya ganti, baru nanti kita lanjut videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini dia
power supply-nya. Setelah saya ganti untuk kedua transistornya dan untuk R basisnya itu sudah saya ganti. Baik, ini sudah siap untuk kita coba nyalakan. Saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kipas sudah nyala. Oke, ini sudah nyala. Kita coba cek tegangannya. Tegangan kok hanya 6 volt ini. Oh, ceknya ndak enak guys. Loh, kok mati? Oke. Kok mati? Ntar saya cek dulu. Nah, oke kawan, jadi ini sudah nyala. Kita coba cek untuk fungsi adjustnya. Oke. Lah, adjustnya kok enggak fungsi ya? Oke, adjustnya tidak berfungsi dan ini trafonya berderi ini. Nah, ini. Oke, baik. Akan saya telusuri dulu kenapa kok ini adjustnya nggak berfungsi. Oke, ini mungkin yang bekerja hanya sistem self osilasinya aja, PWM nya mungkin nggak bekerja. Oke, akan saya teliti dulu. Nah, oke, jadi ini kita coba intip kerja dari PWM nya, apakah PWM sudah bekerja atau enggak. Oke, ini probe negatif kita taruh di ground. Oke, kita cek untuk VCC PWM. Nah, ini. Nah, itu VCC PWM nya hanya terbaca 2,5 volt. Ini. Nah, hanya terbaca 2,5 volt. Jadi yang jelas PWM nya nggak bekerja karena tegangannya hanya 2,5 volt. Harusnya minimal itu tegangannya 12 volt. Oke, kita telusuri apakah dioda atau elko. Kita cek dulu. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya teliti. Oke, jadi ini kan ada dioda dari trafo. Nah, tadi setelah saya cek di sini itu teridentifikasi agak short. Nah, ini shortnya sudah hilang karena solderan untuk VCC PWM nya ini sudah saya open. Jadi dia udah nggak short. Yang short itu ternyata IC nya ini. Nah, ini 0,027, sedangkan kita balik dia tetap, nah itu 0,027. jadi IC nya ini short. Oke, akan saya ganti dulu untuk IC PWM nya, baru nanti kita cek lagi. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya ganti untuk IC PWM nya. Baik, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply nyala, cuma dia masih tetap berdesis ya. Oke, kita coba cek tegangan. Oke, tegangan input output 12 volt 13. Oke, sepertinya sih sudah bekerja ini. Oke, kita coba cek adjustnya. Kita cek adjustnya dengan mengkonsletkan VR nya karena posisinya kebalik ini. Oke, kita coba konsletkan. Oke, nggak ada perubahan, sepertinya adjustnya ini nggak berfungsi.
Baik, akan saya coba teliti dulu apakah PWM ini bekerja atau enggak. Kita cek untuk frekuensinya. Oke, kita cek di trafo GDT nya. Oke, 200 Hz. Nah, dia tidak menunjukkan angka yang baku. Biasanya sih sekitaran 30 kHz. Ini artinya PWM masih belum bekerja. Oke, kita coba cek untuk VCC PWM nya. Wes, keliru guys. Oke, kita cek untuk VCC PWM. Oke, ini sudah ada 16 volt. Oke, kenapa ini? Kita coba cek untuk VREF. Oke, VREF nya di sini. VREF ada 5 volt, berarti aman. Terus jalur ke output GDT bekerja ini. Oke, 2,4 juga, cuma dia frekuensinya nggak ada. Oke, kita coba cek frekuensi di bagian output PWM. Nah, ini frekuensinya nggak jelas juga. Berarti power supply ini masih belum bekerja. Oke, akan saya teliti dulu untuk bagian PWM nya. Nah, oke kawan, jadi ini ketemu penyebabnya, yaitu ada 2 buah dioda yang kondisinya short. Oke, nah ini keduanya short. Jadi kalau ngetes dioda kita buka seperti ini karena kita untuk memastikan yang short itu diodanya atau rangkaiannya. Oke, ternyata ini diodanya yang short. Oke, baik, jadi akan saya ganti dulu untuk diodanya. Nah, oke, jadi ini untuk diodanya sudah saya ganti. Baik, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya sudah tidak berderik bunyinya. Kita coba cek untuk tegangannya. Oke, 13 volt. Kita coba adjust. Oke, kok masih belum mau ya? Kira-kira apanya lagi nih? Oke, kita teliti lagi. Nah, oke kawan, jadi kita coba cek-cekin lagi. Oke, kita urut mulai dari ini. Oke, ini transistor driver GDT yang sini, yang low slide. Oke, ini aman. Terus output dari IC PWM aman, tidak ada short. Oke, untuk yang high slide. Oke, untuk output PWM nya aman. Kita cek transistornya. Oke, ternyata transistornya short. Ini Zener. Oke, ini transistornya short. Oke, akan saya ganti dulu untuk transistornya. Nah, oke kawan, jadi ini transistornya udah saya lepas. Oke, kita cek lagi. Nah, ini shortnya sudah hilang. Dan kita cek transistornya. Oke, ternyata memang ini yang short. Baik, kita ganti serinya C1815. Oke. Nah, oke, jadi ini sudah saya ganti untuk transistornya. Baik, kita coba nyalakan. Oke, mudah-mudahan aja udah selesai. Ini power supply baru, rusaknya naudzubillah banyak banget ya, meskipun bukan hal besar yang rusak, tapi untuk mencari kerusakannya lumayan. Oke, ini sudah siap, kita
nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nggak ada bunyi berdesis lagi. Nah, adjust sudah berfungsi dengan baik. Oke, power supply-nya sudah tidak ada bunyi berdesis sama sekali, artinya dia sudah bekerja normal. Nah, kalau power supply berdesis itu artinya ada kegagalan pada sistem PWM, entah itu PWM-nya pincang jalannya atau ada, ya yang jelas pincang karena dia terjadi crash di trafonya. Jadi tadi itu walaupun dia sempat nyala, tapi nyalanya itu nyala sistem self osilasinya. Jadi meskipun tadi itu IC kita ambil, semua perangkat di sini kita lepas, power supply akan bekerja dengan sistem self osilasi. Nah, ini fungsi adjust ini ada pada sistem PWM. Jadi fungsi dari PWM ini untuk mengontrol arus yang dihasilkan dari power supply, untuk ngelimit ketika terjadi konsleting seperti itu. Karena kalau sistem self osilasi, kalau di sekundernya short, dia langsung door gitu. Karena adanya sistem PWM, jadi ketika ada konsleting di bagian sekunder, maka power supply akan ngelimit. Nah, seperti itu. Itu kalau power supply-nya sistemnya bagus. Cuma kadang sering power supply semacam ini remnya blong gitu. Oke, jadi mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Jadi seperti itu tata cara untuk pengecekan power supply yang kondisinya rusak seperti ini. Jadi kalau ada power supply nyala, output keluar, adjustnya tidak berfungsi, ada kemungkinan kerusakan pada sirkuit PWM-nya. Jadi seperti ini tadi, awalnya kan supply PWM-nya dia 0 karena IC-nya short. Setelah IC kita ganti, supply PWM dia sudah naik ke 16, ternyata PWM masih belum bekerja dikarenakan ada dioda yang short dan ada transistor yang short. Akibatnya siklus PWM-nya dia tidak sinkron. Jadi yang satu jalan, yang satu gak jalan begitu. Baik, mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.